Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Pertama-tama yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah behavioral theory atau teori belajar behavioristik. Teori ini sangat berhubungan between people and environment atau orang dengan lingkungannya. Karena di teori ini dikatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus sebagai inputnya dan respons atau tanggapan sebagai outputnya. Singkatnya, seseorang dikatakan telah belajar apabila terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya. Karena tadi dikatakan bahwa dalam teori ini ada stimulus dan respons, maka teori ini dianggap dapat diukur atau dapat diobservasi. Dan banyak juga loh tokoh-tokoh atau ahli yang mendukung atau mengungkapkan teori ini. Yang pertama, Skinner mengatakan bahwa adanya operant conditioning atau faktor terpenting lainnya yang juga berperan dalam belajar, yakni reinforcement. Reinforcement itu apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respons. Nah, reinforcement ini ada dua, positif dan negatif. Positif itu adalah apabila penguatannya itu ditambah, dan negatif apabila penguatannya itu dikurangi. Selanjutnya juga ada Pavlov dengan classical conditioning, yang dimana dia itu mengujinya dengan air liur anjing atau dog saliva. Pengaplikasian teori belajar behavioristik dalam kegiatan belajar mengajar contohnya adalah menentukan materi pelajaran, memberikan stimulus baru, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyajikan materi, memberikan stimulus kepada peserta didik seperti tugas-tugas, ujian lisan, tes tertulis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori belajar kognitivistik. Jika pada teori behavioristik lebih bersifat empiris, maka pada teori belajar ini lebih ke arah rasionalis. Teori ini memiliki asumsi filosofis, yakni the way in which we learn, yang berarti pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan kemampuannya. Sehingga menurut teori ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam menafsirkan sebuah kejadian atau peristiwa di lingkungan kita. Menurut teori kognitivistik, belajar adalah proses yang terjadi di dalam akal pikiran manusia. Dalam teori ini, proses pembelajaran berjalan tidak sepotong-potong atau terpisah-pisah, melainkan saling bersambungan dan menyeluruh. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan prosesnya dibandingkan hasil belajarnya. Dalam teori ini pula dikatakan bahwa belajar adalah proses yang ada di dalam internal tubuh kita, yakni mencangkup pengolahan informasi, ingatan, emosi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri-ciri teori kognitivistik adalah mementingkan seluruh aspek dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan prosesnya daripada bagian-bagian, mementingkan peranan kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang, dan mementingkan pembentukan struktur kognitif. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.